Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang kisah yang luar biasa, yakni sebuah pertemanan, pengorbanan serta ketulusan dari seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Salman Al-Farisi ini adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari Persia yang kemudian meninggalkan tempat tinggalnya kemudian untuk menuju ke Madinah untuk mencari cahaya kebenaran, yakni Islam ya. Beliau bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian akhirnya beliau masuk Islam, yakni Salman Al-Farisi. Nah, sampai suatu ketika ini Salman Farisi ini terkenal dengan banyak hal ya. Dia terkenal dengan baktinya kepada ibunya. Ibunya ketika itu pengen naik haji meskipun orang miskin, akhirnya digendong menuju ke Mekah oleh Salman Al-Farisi. Kemudian terkenal dengan perang Khandaq yang beliau ini membuat parit di sekitar Madinah. Kemudian Salman Al-Farisi ini ya terkenal sebagai sahabat Nabi yang jangan diragukan lagi ya. Setelah masuk Islam, jihadnya, pengorbanannya dan lain sebagainya untuk Islam. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah waktunya ini Salman Al-Farisi ini untuk menikah. Jadi Salman Al-Farisi ini mau menikah ya. Menikah di Madinah. Jadi karena tempatnya waktu itu beliau sudah berpindah di Madinah, orang baru ya, maka Salman Al-Farisi ini sebenarnya sudah mengenal seorang perempuan, tapi tidak pacaran ya, tidak kayak zaman sekarang ya. Kalau dalilnya la taqrabu zina, jadi kalau zina saja tidak boleh, mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukan zina. Jadi jangan dibalik-balik ya, nanti mendekatkan ya nggak boleh, kan mendekati zina, kalau zina boleh ya enggak. Larangannya adalah larangan untuk mendekati zina, jadi sesuatu yang kemudian menyebabkan nanti pada perzinaan, entah zina mata, tangan, apalagi perbuatan fahisya ya, perbuatan keji dan mungkar dan lain sebagainya, sampai ngapunten sangat hamil di luar nikah, maka dijauhi yang mendekatkan seperti itu. Nah, Salman Al-Farisi ini, maka beliau ini karena bukan orang sana dan lain sebagainya, meminta bantuan sahabatnya dari sahabat Ansor yang dipertemukan dengan Rasulullah SAW yang bernama Abu Darda. Jadi beliau ini meminta Abu Darda ini untuk melamarkan dirinya. Jadi untuk melamarkan dirinya karena dia bukan orang situ juga, dan biar untuk menjaga muruah lah, menjaga harga diri. Ngomong aku seneng gue yang kurang nyaman, orang soleh kok dengan perempuan gampang mengungkapkan aku seneng gue seperti itu ya, agak kurang menjaga muruah aja. Nah ini maka Salman Al-Farisi ini meminta Abu Darda. Singkat cerita, Abu Darda ini kemudian bersama dengan Salman Al-Farisi ini mendatangi perempuan yang ingin dinikahinya. Jadi untuk bahasanya itu untuk kenalan, nembung lah kasarnya seperti itu. Nah, sampai di rumahnya bertemu dengan orang tuanya, lalu Abu Darda yang menyampaikan bahwasanya ada sahabat Nabi yang tidak diragukan lagi perjuangannya untuk Islam, jihadnya dan lain sebagainya, yang namanya sahabat saya namanya Salman Al-Farisi ini ingin meminang anak perempuan jenengan, ingin meminang anak perempuannya ya, jenengan seperti itu. Lalu kemudian orang tua dari perempuan ini mengatakan, baiklah, kita juga sangat senang sekali kedatangan orang yang kemudian sahabat Nabi berjuang untuk Islam dan lain sebagainya, ya kan? Jadi sahabat Nabi ya seperti apa ya, kalau mau nolak ya angel ya sahabat Nabi.
Kemudian dengan bijaksana orang tua dari perempuan ini mengatakan, tapi nanti tetap keputusannya berada di tangan putri kami. Lalu singkat cerita ngobrol dan lain sebagainya. Nah ini tak terduga. Jadi ketika ngobrol selesai dengan putrinya, ibunya ini yang keluar ibunya kemudian mengatakan kepada Salman Al-Farisi dan Abu Darda yang datang, wahai sahabat Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena cintanya kepada Islam, ini putri saya, ini mohon maaf kalau Salman Al-Farisi yang kemudian melamar putri saya ini menolak. Tetapi kalau yang nganter itu yang lamar, Abu Darda yang ngelamar, maka putri saya mau. Jadi Masya Allah dengan bahasa, tapi bahasanya lembut yang tidak menyakitkan ya. Nah, ini campur aduk ini. Salman bingung ini, Abu Darda juga bingung ini yang mau ngelamar Salman, yang nganter Abu Darda, tapi jawabannya kalau Salman yang ngelamar putrinya nggak mau, tapi kalau yang nganter Abu Darda yang lamar putri saya mau ya. Apa berado ini? Jadi antara cinta, antara pertemanan, antara Masya Allah sudah seperti ini kan luar biasa. Tapi inilah ujian keimanan. Lalu Masya Allah, perkataan yang luar biasa keluar dari mulut seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Dia mengucapkan takbir Allahu Akbar. Dia mengatakan, wahai saudaraku, kalau dia malah memilihmu, maka nikahilah ia. Akan aku serahkan seluruh mahar dan nafkahku yang sudah aku kumpulkan ini untukmu. Maka nikahilah dia. Kalau dia bisa bahagia bersamamu, maka aku pun juga akan bahagia. Masya Allah. Jadi Salman Al-Farisi ini bertakbir, kemudian malah menyerahkan semua mahar dan nafkahnya ke Abu Darda. Untuk apa? Untuk dia bisa menikahi orang yang dia sukai. Masya Allah. Inilah persahabatan yang sesungguhnya. Inilah cinta yang sesungguhnya. Cinta itu adalah rela mengorbankan segalanya demi orang yang dia sukai. Nah, Salman Al-Farisi ini sudah melakukannya, memberikan contoh kepada kita bahwasanya cinta itu tak harus memiliki, ya kan? Cinta itu nggak harus memiliki. Zaman sekarang ditolak stres, ditolak edan, ya, tolak ada yang sampai bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Berarti kita nggak cinta sesungguhnya dengan orang yang kita sukai. Kalau kita cinta sesungguhnya dengan orang yang kita sukai, kita akan melakukan apapun, meskipun bahkan ketika dia tidak bersama kita, bersama dengan orang lain, kita akan ikhlas, kita akan ridho. Ya? Ini adalah hikmah yang luar biasa bagi semuanya, terutama bagi remaja-remaja zaman sekarang yang katanya cinta, tapi sebetulnya adalah cinta yang semu, bukan cinta yang sejati. Ya kan? Ini adalah pengorbanan yang luar biasa yang dilakukan oleh sahabat Nabi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Semoga Allah merahmati mereka berdua. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kisah daripada seorang sahabat Nabi yang mengorbankan tidak hanya cintanya, tapi hartanya, jiwanya untuk benar-benar untuk Allah, untuk Islam. Tidak hanya di perkataan, tapi di perbuatan yang luar biasa. Dan menjadi hikmah bagi kita semuanya. Dan semoga kita bisa meneladannya. Manfaatkan hidupmu, hidupkan manfaatmu. Andi Air, channel manfaat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.